sebuah pertanyaan besar muncul dan langsung memantik perbincangan luas di media sosial. Bagaimana mungkin seorang peserta yang hanya menempati posisi juara 3 justru pulang membawa hadiah yang nilainya jauh melampaui ekspektasi publik? Inilah yang terjadi pada April Cirebon, salah satu peserta Dangdut Akademi 7 yang namanya kembali menjadi sorotan setelah Kang Deddy Mulyadi memberikan hadiah berupa rumah mewah dan sebuah mobil. Keputusan ini sontak mengundang berbagai reaksi, mulai dari rasa kagum, heran, hingga protes terbuka dari warganet yang menilai keputusan tersebut tidak lazim dalam dunia kompetisi. Banyak yang mempertanyakan logika di balik hadiah tersebut, mengingat sistem lomba pada umumnya menempatkan juara pertama sebagai penerima penghargaan tertinggi. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang melihat peristiwa ini sebagai bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan yang melampaui sekadar hitung-hitungan peringkat. Cerita ini kemudian berkembang, bukan hanya soal kompetisi dangdut, tetapi juga menyentuh isu keadilan, empati, dan makna sukses yang lebih luas. Dari sinilah kisah April Cirebon menjadi menarik untuk ditelusuri lebih dalam, karena apa yang terjadi bukan sekadar hadiah, melainkan perubahan besar dalam perjalanan hidup seseorang yang sebelumnya berangkat dari kesederhanaan. April Cirebon dikenal sebagai sosok yang tidak banyak mencuri sensasi, namun konsisten menunjukkan kualitas sejak awal kemunculannya di panggung Dangdut Akademi 7. Karakter vokalnya khas, penghayatannya kuat, dan pembawaannya selalu sederhana. Di tengah kompetisi yang syarat dengan drama dan persaingan ketat, April justru tampil apa adanya, fokus pada kualitas bernyanyi tanpa terlalu banyak gimmick. Hal inilah yang perlahan membangun kedekatan emosional dengan penonton, meskipun tidak selalu terlihat dari posisi peringkat mingguan. Dalam setiap penampilannya, April menunjukkan bahwa ia datang bukan hanya untuk bersaing, tetapi untuk menyampaikan rasa dan cerita lewat lagu. Konsistensi inilah yang membuat namanya bertahan hingga akhir kompetisi. Meskipun akhirnya harus puas di posisi juara 3, perjalanan April di DA7 dianggap sebagai salah satu yang paling stabil dan minim kontroversi. Banyak pengamat menilai bahwa nilai jual April bukan semata pada kemenangan, melainkan pada karakter dan sikapnya selama mengikuti ajang tersebut. Ia tidak pernah terlihat mengeluh, tidak membandingkan diri dengan peserta lain, dan selalu menerima hasil dengan lapang dada. Sikap inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penting yang mengiringi kejutan besar setelah kompetisi berakhir. Momen yang benar-benar mengubah arah cerita terjadi setelah panggung final usai, ketika publik mengira perjalanan para finalis telah selesai. Tanpa diduga, Kang Deddy Mulyadi muncul dengan sebuah keputusan yang langsung menggeser fokus perhatian. Hadiah berupa rumah dan mobil untuk April Cirebon diumumkan secara terbuka, dan dalam hitungan menit, kabar tersebut menyebar luas ke berbagai platform media sosial. Banyak yang terkejut karena hadiah ini datang bukan dari penyelenggara acara, melainkan dari sosok publik yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Situasi ini menciptakan kontras yang tajam. Di satu sisi, ada euforia dan haru melihat April menerima hadiah yang dapat mengubah hidupnya. Di sisi lain, muncul kebingungan dan pertanyaan dari publik mengenai dasar keputusan tersebut. Beberapa pihak menilai langkah ini sebagai bentuk apresiasi personal yang sah, sementara yang lain melihatnya sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecemburuan dan perdebatan. Namun yang jelas, momen ini menjadikan April Cirebon pusat perhatian nasional. Hadiah tersebut tidak lagi dipandang sekadar sebagai bentuk kebaikan, tetapi juga simbol dari cara pandang baru terhadap makna penghargaan dalam dunia hiburan. Dari sinilah, gelombang diskusi mulai bergulir, membawa nama April dan Kang Deddy Mulyadi ke dalam perbincangan yang jauh lebih luas. Reaksi publik terhadap hadiah tersebut datang dengan intensitas yang luar biasa. Media sosial dipenuhi komentar dari berbagai sudut pandang, mencerminkan betapa beragamnya cara masyarakat memaknai peristiwa ini. Sebagian warganet secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuan mereka, mempertanyakan keadilan bagi juara pertama dan kedua yang dianggap lebih layak menerima hadiah besar. Mereka berargumen bahwa kompetisi memiliki aturan dan sistem penilaian yang seharusnya dihormati. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Kang Deddy Mulyadi. Kelompok ini menilai bahwa hadiah tersebut adalah bentuk kepedulian personal yang tidak bisa diukur dengan logika lomba semata.
Perdebatan pun berkembang menjadi diskusi yang lebih dalam tentang perbedaan antara prestasi formal dan nilai kemanusiaan. April Cirebon, yang awalnya hanya dikenal sebagai peserta DA7, kini menjadi simbol dari perdebatan tersebut. Menariknya, di tengah derasnya pro dan kontra, April sendiri memilih untuk tetap bersikap tenang dan rendah hati. Ia tidak terpancing polemik, tidak memberikan pernyataan berlebihan, dan lebih memilih untuk mengucap syukur. Sikap ini justru memperkuat citra positifnya di mata banyak orang, sekaligus meredam sebagian kritik yang diarahkan kepadanya. Untuk memahami alasan di balik keputusan Kang Deddy Mulyadi, penting melihat rekam jejaknya sebagai figur publik yang dikenal dekat dengan isu sosial. Selama ini, ia kerap memberikan bantuan berdasarkan cerita hidup dan perjuangan seseorang, bukan semata-mata pencapaian formal. Dalam berbagai kesempatan, Kang Deddy menekankan bahwa empati dan kemanusiaan adalah nilai yang harus dijunjung tinggi. April Cirebon dipandang sebagai representasi dari anak daerah yang berjuang dengan keterbatasan, namun tetap menjaga sikap dan integritas. Cerita hidup April, yang berasal dari keluarga sederhana dan membawa harapan besar untuk masa depan, menjadi faktor yang menyentuh sisi kemanusiaan Kang Deddy. Hadiah rumah dan mobil tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembanding prestasi, melainkan sebagai dukungan agar April memiliki pijakan yang lebih kuat untuk melanjutkan hidup dan kariernya. Dalam konteks ini, keputusan tersebut dapat dipahami sebagai investasi sosial, bukan sekadar penghargaan lomba. Perspektif inilah yang sering luput dari perhatian publik di awal polemik. Ketika alasan ini mulai dipahami, sebagian kritik pun perlahan berubah menjadi apresiasi. Cerita ini menunjukkan bahwa di balik setiap keputusan besar, seringkali ada pertimbangan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Latar belakang April Cirebon menjadi bagian penting yang memperkaya narasi ini. Ia tumbuh dalam lingkungan yang serba terbatas, di mana mimpi seringkali harus berhadapan dengan realitas keras. Perjalanan menuju panggung Dangdut Academy bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat. April membawa serta harapan keluarganya, serta keinginan untuk mengubah kondisi hidup menjadi lebih baik. Dalam beberapa kesempatan, kisah tentang perjuangan ini muncul dan menyentuh banyak orang, termasuk mereka yang melihat April sebagai cerminan dari perjuangan anak muda di daerah. Hadiah rumah dan mobil yang diterimanya kemudian dipandang sebagai titik balik yang sangat signifikan. Bagi April, ini bukan hanya soal aset, tetapi juga tentang rasa aman dan kesempatan untuk membangun masa depan. Cerita ini mengingatkan bahwa di balik sorotan panggung dan gemerlap hiburan, ada kisah-kisah manusia yang syarat makna. April Cirebon menjadi contoh bahwa ketekunan dan sikap rendah hati dapat membuka jalan rezeki dari arah yang tidak terduga. Kisah ini pun semakin memperkuat alasan mengapa keputusan tersebut mendapatkan pembelaan dari banyak pihak. Jika dilihat dari dampaknya, hadiah yang diterima April Cirebon memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar nilai materi. Rumah dan mobil tersebut memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Dalam industri hiburan yang penuh ketidakpastian, memiliki tempat tinggal yang layak dan sarana mobilitas adalah keuntungan besar. Keputusan ini juga memunculkan diskusi baru tentang peran figur publik dalam memberikan dukungan nyata kepada talenta muda. Banyak yang menilai bahwa langkah Kang Deddy Mulyadi membuka perspektif baru mengenai bentuk apresiasi di luar sistem formal. Namun demikian, diskusi ini juga menyoroti pentingnya komunikasi agar keputusan semacam ini tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kasus April Cirebon menjadi contoh nyata bagaimana satu tindakan dapat memicu berbagai interpretasi. Di tengah pro dan kontra, cerita ini tetap memberikan inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang berasal dari latar belakang serupa. Hadiah tersebut tidak hanya mengubah hidup April, tetapi juga memicu refleksi kolektif tentang arti keberhasilan dan kepedulian sosial di era modern. Dalam konteks Dangdut Academy 7, peristiwa ini meninggalkan jejak yang cukup kuat. Ajang pencarian bakat yang selama ini dikenal sebagai kompetisi musik, kini juga menjadi ruang diskusi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Publik mulai mempertanyakan, apakah kemenangan semata cukup untuk mengukur keberhasilan seseorang? Cerita April Cirebon menunjukkan bahwa ada dimensi lain yang sering kali luput dari penilaian juri dan sistem lomba. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh peserta, tetapi juga oleh penonton yang mulai melihat kompetisi dari sudut pandang yang lebih luas. Keputusan Kang Deddy Mulyadi, terlepas dari kontroversinya, berhasil membuka ruang dialog yang konstruktif.
Banyak yang berharap agar industri hiburan ke depannya dapat lebih sensitif terhadap latar belakang dan kebutuhan para talenta. Dengan demikian, ajang seperti DA7 tidak hanya melahirkan bintang, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang nyata. Kisah ini pun menjadi catatan penting dalam perjalanan Dangdut Academy sebagai program yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan. Dari seluruh rangkaian peristiwa ini, ada pelajaran berharga yang dapat diambil. Kehidupan tidak selalu berjalan lurus mengikuti peringkat atau angka. Terkadang justru mereka yang tidak berada di posisi teratas mendapatkan peluang yang lebih besar karena nilai-nilai lain yang mereka miliki. April Cirebon menjadi contoh nyata bahwa sikap, ketekunan, dan kejujuran dapat membuka pintu rezeki dengan cara yang tidak terduga. Cerita ini juga mengingatkan bahwa empati memiliki kekuatan besar dalam mengubah hidup seseorang. Di tengah dunia yang seringkali mengagungkan kemenangan, kisah April menghadirkan perspektif yang lebih manusiawi. Reaksi publik yang beragam menunjukkan bahwa masyarakat masih belajar untuk menyeimbangkan antara logika kompetisi dan nilai kemanusiaan. Pada akhirnya, setiap peristiwa besar selalu menyimpan banyak sudut pandang. Kisah April Cirebon bukan hanya tentang hadiah, tetapi tentang bagaimana sebuah keputusan dapat memicu refleksi kolektif tentang arti sukses dan kepedulian sosial. Perjalanan April Cirebon setelah menerima hadiah ini tentu masih panjang dan menarik untuk diikuti. Banyak yang menantikan bagaimana ia akan memanfaatkan kesempatan besar tersebut untuk mengembangkan karir dan membantu keluarganya. Di sisi lain, publik juga akan terus mengamati langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi dalam memberikan dukungan sosial kepada talenta-talenta lain. Kisah ini telah menjadi bagian dari narasi besar dunia hiburan Indonesia, di mana cerita manusia seringkali lebih berkesan daripada sekedar hasil kompetisi. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, satu hal yang pasti, peristiwa ini telah meninggalkan jejak emosional yang kuat. April Cirebon kini dikenal bukan hanya sebagai juara 3 DA7, tetapi sebagai simbol dari keberuntungan yang lahir dari ketulusan dan perjuangan. Dengan segala dinamika yang ada, kisah ini mengajarkan bahwa di balik sorotan kamera, selalu ada cerita hidup yang layak untuk dihargai. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.